Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Kali ini Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia dari sisi lain, yakni mengupas sejenak klimaks pertarungan antara Set dan Horus dalam mitologi Mesir. Pernahkah Anda mendengar tentang kisah Set dan Horus? Persaingan Horus dan Set adalah sebuah cerita mitologi dari dinasti ke-20 Mesir kuno yang ditemukan dalam 19 halaman pertama dari papirus Chasserbeti I. Cerita tersebut berkisah tentang pertarungan antara Horus dan Set untuk menentukan siapa yang akan meneruskan Osiris sebagai raja. Set adalah sering juga ditulis Set, Setes, Sutek, Setek atau Suti, adalah dewa gurun, badai dan orang asing dalam agama Mesir kuno. Dalam mitos selanjutnya ia juga adalah dewa kegelapan dan kekacauan. Dalam mitologi Mesir kuno, Set digambarkan sebagai pemberontak berebut kekuasaan yang membunuh dan memotong-motong jenazah Osiris, saudaranya sendiri. Sementara itu, Isis istri Osiris mengumpulkan dan menyatukan jenazah Osiris. Sementara Horus putra Osiris menuntut balas kepada Set. Pertempuran antara mereka pun menjadi tema yang populer dalam mitologi Mesir. Meskipun berhasil mengalahkan Set dalam pertempuran itu, namun Horus kehilangan salah satu matanya. Setelah matanya terlepas dari kepala Horus, mata itu kemudian berkeliling dunia dan melihat penderitaan di dunia manusia dalam perjalanannya di alam semesta. Segala sesuatu yang terjadi di dunia manusia disaksikan langsung oleh mata Horus. Data besar sepanjang zaman kemudian menjelma menjadi simbol kecerdasan, kekuatan dan kemenangan Mesir kuno atas kejahatan. Perjalanan dan asal-usul Horus bermula dari batu Ben-Ben ini, yakni batu suci yang menyimbolkan dewa Ra, yaitu dewa matahari pada Mesir kuno. Konon katanya, bangsa Mesir kuno membangun piramida karena dalam mitos penciptaan mereka sebuah gunungan bernama Ben-Ben tiba-tiba muncul dari perairan primordial. Batu Ben-Ben ini berbentuk piramida. Yang lebih aneh lagi, batu Ben-Ben berbentuk piramida ini ternyata adalah sebuah telur yang merupakan inti dari Nun. Kelahiran langit dan bumi melahirkan dewa matahari Ra dari telur ini. Dewa matahari Ra kemudian melahirkan seorang dewa laki-laki bernama Su dan Dewi Tefnut. Kedua bersaudara ini kemudian melahirkan Nut dan Geb dan menciptakan dunia. Dua bersaudara yang menciptakan dunia ini lalu melahirkan sepasang saudara laki-laki bernama Osiris dan Set, serta sepasang saudara perempuan bernama Isis dan Neptis. Empat bersaudara kemudian bersatu. Osiris menikahi Isis dan Set menikahi Neptis. Setelah keluarga besar ini melahirkan 3 generasi dan mencapai nilai standar reproduksi, kemudian menciptakan populasi. Seiring dengan perkembangan ini, maka pekerjaan di masa depan pun perlu dikelola. Dewa matahari Ra kemudian memimpin pekerjaan penciptaan berikutnya. Ra membentuk sebuah sistem berupa Ennead atau Ennead Agung, yakni sekelompok 9 dewa-dewi, masing-masing adalah dewa tertinggi dewa matahari Ra. Dewa angin Su, dewa hujan Tefnut, dewa bumi Geb, dewa langit Nut, dewa akhirat, kesuburan pertanian Osiris, dewi kehidupan Isis, dewa gurun dan badai Set, dan dewi pelindung kematian Neptis, masing-masing melaksanakan tugas mereka. Osiris sebagai putra sulung adalah raja, dan dewa kesuburan pertanian mengajarkan orang-orang cara bekerja dan menciptakan peradaban. Dunia damai sentosa di bawah kepemimpinan Isis yang pengasih, namun selalu ada salah satu anggota keluarga yang tidak sejalan. Misalnya Set, dewa gurun, dia bukannya menjalankan tugasnya dengan baik, dia merasa bosan setelah menghabiskan setengah hidupnya di gurun. Set pun merenung, lebih baik pulang saja daripada membosankan setiap hari di gurun. Tampaknya menarik juga menjadi raja di rumah seperti kakak saya Osiris. Ya, lebih baik pulang saja dan memintanya memberikan posisi rajanya untuk saya, kata Set dalam hati. Setelah pulang ke rumah, Set pun menemui Osiris, saudaranya, dan berkata dengan akrab, "Kak,
lihatlah kotak yang aku bawa dari gurun ini. Bagus kan? Coba kakak berbaring di dalamnya. Siapa tahu mungkin ini memang dirancang khusus oleh dewa untuk kakak. Osiris tentu saja sangat senang bertemu dengan adiknya lagi setelah sekian lama tak melihatnya. Namanya juga hadiah dari saudara sendiri. Tentu saja sedikit pun tidak curiga ada udang di balik batu. Osiris pun berbaring di dalam kotak dan ukurannya pas dengan badannya, tidak panjang atau pendek, tidak terlalu besar atau sempit. Saat Osiris hendak memuji Set, adiknya tiba-tiba saja menutup kotak itu dan dengan cepat menaklukkan orang-orang yang hadir di tempat dan melemparkan kotak itu ke Sungai Nil. Kakak ipar yang cantik menggoda. Mengetahui Osiris suaminya dicelakai, Isis pun marah. Betapa sedihnya Isis sebagai kakak ipar melihat perilaku Set, adik iparnya. Dengan ilmu gaibnya, Isis menemukan kotak itu. Ketika hendak membuka kotak itu, Set juga bergegas ke lokasi. Isis mencaci maki Set, adik iparnya. Tak disangka saat Isis lengah, Set menyambar kotak itu dan lari. Tindakan Set selanjutnya benar-benar mencengangkan. Mayat Osiris kakaknya dimutilasi dan disebarkan ke seluruh dunia. Isis kakak iparnya terkejut melihat tindakan Set. Apakah Set sudah gila? Gumam Isis. Lebih baik aku mencari jasad suamiku. Aku masih bisa menghidupkannya kembali dengan kesaktianku, kata Isis dalam hati. Sayangnya sebagian kelamin mayat Osiris telah hilang dimakan ikan. Meskipun Isis telah menemukan jasad Osiris dan membangkitkannya, tetapi sang suami hanya bisa bertahan selama 1 hari karena anggota badan mayat yang tidak sempurna. Namun tepat pada saat itu, sperma Osiris Horus ternyata telah ditanam ke dalam tubuh ibunya. Dalam proses menyelamatkan suaminya, Isis menggunakan teknik membangkitkan mumi yang dilarang. Dia dikecam para dewa di depan umum. Isis pun menjadi target serangan para dewa. Karena sedih dan kecewa tidak ada dewa yang berpihak kepadanya, Isis pun mengadukan nasibnya kepada Ra, kakeknya. Sang kakek bisa memaklumi tangisan seorang janda hamil, tetapi Ra memutuskan yang terbaik dalam situasi seperti itu tanpa ekspresi apapun. Pertama, mengampuni Isis karena mengajarkan teknologi mumifikasi di dunia. Di masa depan semua keturunan Ra, yakni para Fir'aun boleh dibangkitkan. Kedua, Osiris ke dunia bawah menjadi raja, sedangkan dunia manusia dikelola oleh Set. Ketiga, setelah anak Isis lahir, kakeknya ini yang akan membesarkannya. Meskipun kakeknya yang bijak, tapi Isis ini jelas bukan sosok perempuan lemah. Setelah melahirkan Horus, dia mulai merencanakan untuk memperebutkan tahta raja untuk Horus. Suatu hari dalam pertemuan para dewa, Isis menggoda Set yang sedang mabuk berat. Isis berbaring dalam pelukan Set sambil berkata, "Aku seorang istri gembala, suamiku sudah tiada. Suatu hari seorang pria mengusir kami dari rumah sambil mengacungkan tongkat dan merampas kami." Set sangat marah mendengar nasib yang dialami Isis. Tak disangka ada bajingan seperti itu di dunia. Harta itu seharusnya diwariskan kepada anak laki-laki. Hal ini tidak bisa dimaafkan. Katakan di mana pria itu. Aku akan, kata Set terputus. Di tengah perkataan Set dengan gaya bak kesatria di depan wanita cantik, Isis tiba-tiba berubah menjadi elang dan menyebarkan kata-kata Set kepada para dewa. Dan karena sebab inilah, Horus akhirnya menjadi raja. Kisah selanjutnya ini bisa dikatakan sebagai mitos yang mencengangkan. Isi detailnya sebaiknya tidak digambarkan di sini. Singkatnya, jika teman-teman ingin melihat versi aslinya, bisa mencari tahu di internet. Baiklah, kita lanjutkan kisah tentang Set dan Horus di atas. Setelah itu, Set dan Horus terlibat dalam pertempuran yang berlangsung selama 80 tahun lamanya di sekitar sperma kedua belah pihak. Mengapa sperma? Karena dalam mitologi Mesir, jika Anda memiliki sperma saya di dalam tubuh Anda, maka itu adalah milik saya. Anda lebih rendah dari saya, dan Anda ditaklukkan oleh saya.
Karena itu, kedua bersaudara ini mulai menggunakan segala macam konspirasi dan trik untuk menanamkan sperma mereka ke dalam tubuh masing-masing lawan. Hingga akhirnya, Horus berhasil menanamkan spermanya ke dalam tubuh Set dengan mengorbankan kepala ibunya, tangannya sendiri dan satu matanya. Ketika Horus berseru memanggil spermanya, sperma Horus muncul di atas kepala Set. Para dewa akhirnya berpihak pada Horus, sedangkan Set menjadi pecundang dan kembali ke kandangnya menjadi dewa badai yang marah. Akhir dari cerita tidak berakhir dengan tragedi. Dewa matahari atau dewa tertinggi Ra muncul lagi, Isis dibangkitkan. Sedangkan Set menetap di gurun, sementara Horus mengelola dunia manusia, Osiris mengelola dunia bawah atau dunia akhirat. Para dewa pun memuji dan kagum dengan pengaturan dewa tertinggi Ra. Di masa depan, selama Fir'aun adalah keturunan Ra, mereka dibolehkan menggunakan teknik mumifikasi untuk membangkitkan, dan mata Horus juga ditetapkan sebagai mata ilahi atau maha tahu, membantu Ra memantau segala sesuatu di dunia manusia dan mencegah peristiwa semacam itu terjadi lagi. Mitos atau teknologi tinggi. Melihat megahnya piramida, kuil, dan makam misterius, kita hanya bisa menghela napas dan berdecak kagum akan kecerdasan bangsa Mesir kuno. Tetapi mengapa suku bangsa yang begitu cerdas bercerita tentang mitos penciptaan yang bagi kita tampaknya sangat tidak masuk akal dan sulit dicerna akal sehat? Jelas, ini karena pencapaian ilmu dan teknologi kita saat ini sama sekali tidak dapat memahami makna simbolis di balik cerita-cerita bak dongeng ini. Misalnya seperti mata Horus atau ilahi atau maha tahu. Sebelum kita memiliki teknologi internet, data besar dan sistem pemantau satelit, kita mustahil dapat memahami makna dari mata yang maha tahu ini. Ra dan penengah mediator tidak memiliki emosi, perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Ra akan selalu memutuskan segala sesuatu dengan solusi optimal tanpa data, hanya berdasarkan situasi yang berlangsung saat itu. Jelas ini bukan pemecahan solusi bagi manusia atau para dewa yang memiliki emosi atau perasaan. Tidak ada garis bawah, tidak ada emosi, hanya solusi optimal atau memilih salah satu yang paling layak dalam situasi yang sedang berlangsung saat itu. Selain itu juga ada kebangkitan, mumi, sperma dan sebagainya dalam cerita. Lalu apa simbol mereka sebenarnya? Kita benar-benar tidak bisa mengerti. Sejauh ini kita hanya tahu bahwa Ra, AI terakhir ini membutuhkan mata ilahi. Menggunakan data besar untuk mengelola dunia dan mencegah terulangnya kejadian perseteruan Set dan Horus putra Isis Osiris. Isis membangkitkan Osiris, suaminya. Dan tak disangka, hal ini sama persis dengan arah perkembangan sosial kita saat ini. Bangsa Yahudi. Berikut mari kilas balik sejenak tentang mengapa bangsa Yahudi mengklaim sebagai umat pilihan Tuhan. Mengapa orang-orang Yahudi bisa berdiri di puncak dunia dengan jumlah penduduk hanya sekitar 20 juta jiwa dan luas sekitar 22.000 km persegi? Mungkin ada yang masih ingat cerita tentang Musa memimpin Israel berperang melawan Mesir dan akhirnya kalah dari Set. Mengapa? Karena intelijen. Sejak itu bangsa Israel yang kembali ke Kanaan dan mulai belajar, berkembang dan berproduksi sekeras Jepang yang pernah dikalahkan pasukan dari kerajaan semasa dinasti Tang di masa 663 Masehi. Bangsa Israel menyerap banyak kecerdasan dari Mesir. Jika Anda termasuk di antara kecerdasan-kecerdasan ini, apa yang paling Anda hargai? Tentu saja adalah ilmu informasi teknis yang mengalahkan Anda. Maka dari itu, melalui bangsa Israel, Yahudi, Yunani, dan Romawi dan sebagainya, bahkan hingga saat ini banyak simbol dan kecerdasan budaya bangsa Mesir kuno yang terkubur atau terlupakan oleh kita. Dan mata Horus mereka yang mewakili intelijen dan maha tahu terus beredar hingga detik ini sebagai simbol terpenting dari budaya Mesir kuno. Sementara itu bangsa Yahudi yang pernah dikalahkan oleh mata Horus sekarang telah mencengkram erat teknologi kemahatauan ini. Kita bisa menemukan mata Horus atau ilahi ini pada mata uang dolar Amerika Serikat.
mendengar di album lagu, dan melihat bayangan mata ilahi di mana-mana di dunia keuangan dan teknologi. Inilah hadiah dari Mesir kuno yang diberikan bangsa Yahudi kepada dunia. Tapi jangan lupa bahwa apa yang disebut mata Horus dalam kearifan kuno hanyalah sebuah simbol. Berapa banyak mitos kuno dan misterius yang dapat kita pahami, atau berapa banyak yang bisa kita pahami dengan kemampuan kognitif kita saat ini? Contoh misalnya mitos di atas. Ra, dewa matahari, sama dengan AI kecerdasan buatan, plus mata Horus sama dengan mata langit atau mata ilahi. Ra plus mata Horus, mata langit atau mata ilahi, sama dengan negara dengan solusi optimal di bawah manajemen data besar AI. Jadi jelas, dalam cerita ini sperma sama dengan, kebangkitan sama dengan, mumi sama dengan. Simbol-simbol biologis ini tidak pernah kita pahami sampai saat ini. Tapi bisa jadi bangsa Mesir kuno tahu akan rahasia-rahasia ini yang terpendam di dalam kuil dan piramida mereka. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Silahkan sampaikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.